Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 6 atau tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama membuat kesimpulan yang baik, dan yang kedua adalah sikap yang mencerminkan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, untuk membuat kesimpulan itu ada cara-caranya. Nah, kita akan pelajari dulu bagaimana cara-cara membuat kesimpulan. Caranya ada 3 cara. Yang pertama, membaca secara keseluruhan dan seksama semua paragraf yang disajikan dari awal hingga akhir paragraf. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga adalah menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok. Jadi itu adalah 3 cara bagaimana caranya membuat kesimpulan. Jadi setelah kalian membaca sebuah paragraf atau sebuah teks atau sebuah bacaan, maka kalian tentukan ide-ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, ide-ide pokok tadilah yang akan dijadikan sebagai selanjutnya. Nah, kita akan belajar atau saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Di sini saya sudah siapkan sebuah teks bacaan sekitar 1 paragraf ya, karena di sininya tidak memadai, jadi saya cuma memberikan 1 paragraf saja yang saya akan bacakan. Ini tentang umbi ya. Nah, saya akan bacakan. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang memiliki umbi antara lain adalah kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi adalah merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat berkembang biak. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selanjutnya, setelah kita baca paragraf tadi, kita akan tentukan ide pokoknya. Nah, adapun ide pokoknya dari paragraf tadi adalah umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Itu ide pokoknya. Lalu kita menentukan kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan itu bisa dikatakan sama dengan ide pokok. Jadi isinya pun untuk kesimpulan dari paragraf tadi adalah umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Jadi apabila kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah teks atau dari sebuah paragraf, maka sudah pasti kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Karena tadi saya sebutkan cara-caranya. Yang pertama, membaca dengan sesama, membaca dengan baik, baca dengan teliti. Lalu setelah dibaca dengan baik dan dengan teliti, lalu tentukan ide pokoknya. Lalu setelah ditentukan ide pokoknya, maka yang menjadi kesimpulannya adalah bisa diambil dari ide pokok dari paragraf tersebut atau dari pembelajaran yang selanjutnya, yaitu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa
tumbuhan berfungsi sebagai kehidupan bagi makhluk hidup lain dan tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, manusia berperan untuk memelihara tumbuhan. Memelihara tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh pengamalan nilai Pancasila lainnya? Mari bersama-sama kita bahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai Persatuan Indonesia atau nilai sila yang ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Secara umum, makna sila ketiga Pancasila dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. Jadi makna sila yang ketiga itu ada 5. Seperti yang kalian lihat di slide berikut, bahwa yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, manifestasi atau perwujudan paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Yang ketiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi tradisi perjuangan serta kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Yang terakhir, adanya nilai patriotik atau cinta tanah air serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Nah, itu adalah 5 makna dari sila yang ketiga. Adapun sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila yang ketiga antara lain yang pertama, saling menghargai antar suku, agama, ras, antar golongan. Jadi biarpun kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda ras, berbeda golongan, tapi kita dituntut untuk saling menghargai. Apabila kita bisa menghargai orang lain, itu artinya kita sudah berperilaku atau menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asah, saling asih, saling asuh, yaitu kita saling tolong menolong, saling membantu ketika ada yang membutuhkan, juga saling pada intinya kita dituntut untuk saling menjaga. Apabila kita bisa membantu orang lain tanpa kita melihat agamanya, tanpa melihat rasnya atau melihat sukunya, itu artinya kita menanamkan perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku dan etnik. Kita tahu sendiri, yang seperti kita tahu bahwa Indonesia itu beragam ya, dari sukunya, terus juga dari bahasanya, terus juga dari agamanya berbeda-beda. Begitupun juga dengan warna kulit. Ya, warna kulit kita berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Nah, di sini kita dituntut untuk tidak membeda-bedakan hal itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Berteman boleh dengan siapapun, ya. Mau berteman, mau bergaul dengan siapapun, baik itu kulitnya hitam atau agamanya bukan agama Islam, silakan berteman. Tetapi juga ingat, dalam berteman itu juga ada batasnya gitu. Walaupun ada batasnya, tetapi kita tidak membeda-bedakan mereka, ya. Ketika ada mungkin orang yang berkulit hitam pengen main sama kita atau pengen gabung ngobrol sama kita karena kulitnya hitam, kita jauhi, itu yang tidak dibolehkan. Terus yang
Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan atas segala kekurangannya, sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.